Teman-temanku sekalian, Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran mempersembahkan sebuah aliwahana sebagai bagian dari mata kuliah sastra bandingan. Kami mempersembahkan sandiwara sastra berjudul Pidato. Sandiwara ini merupakan alih wahana dari salah satu monolog karya Putu Fajar Archana yang berjudul Monolog Politik. Narator dan seorang perempuan diperankan oleh Sayyidatul Imamah. Selamat menikmati. Seorang perempuan tiba-tiba terjaga dari tidurnya. Ia mengusap muka, mengucek, dan mengerjap-ngerjapkan matanya. Lalu menoleh sekeliling dengan pandangan heran. Matanya lucu ketika menyadari begitu banyak orang di sekelilingnya. Ketika terdengar teriakan-teriakan yang memintanya segera bicara, perlahan ia berdiri. Tubuhnya terhuyung beberapa kali, tapi kemudian ia mulai bisa menguasai diri. Saudara-saudara, saya diundang kemari untuk berpidato. Sesuatu yang tak pernah saya bayangkan selama hidup saya. Sebab pidato bagi saya lebih merupakan sebuah kesaksian, ketimbang melontar-lontarkan papasan kosong. Apalagi sekarang saya harus berpidato di hadapan saudara-saudara, orang-orang berpengetahuan luas, kaum intelektual. Saya mah hanya orang kecil, orang desa yang sama sekali tidak memiliki referensi tentang politik. Politik, shh, jangan keras-keras. Dan tolong jangan dikabarkan kepada yang tidak hadir di sini. Saya tak suka politikus. Mereka ini kaum mencela-mencele, tak ada logika yang lurus. Seperti besi ditempa, semakin dibakar, semakin mudah dipeot-peotkan. Tak ada istilah sahabat atau seteru. Semuanya adalah alat untuk mencapai kuasa. Terkadang saya pikir mereka ini hanyalah segerombolan tikus yang hidup dalam got di sepanjang jalan-jalan kota. Makanya banyak orang kota yang berpikiran tidak waras karena kencing tikus. Tentu tidak termasuk saudara, bukan? Karena saya tahu saudara-saudara adalah orang-orang yang berpengetahuan luas dan tidak suka mencela-mencele. Apakah saudara-saudara bersedia dipimpin oleh serombongan tikus? Saya kira pasti tidak, karena kalau bersedia, saudara-saudara, saya cap sama dengan para politikus itu, yaitu anggota dari gerombolan tikus. Apa? Shh. Jangan sampai terdengar yang lain. Saya bisa diciduk. Nah, ini soal ciduk-menciduk. Mungkin saudara-saudara masih ingat, sewaktu saya diculik dari rumah saya. Itu sudah terjadi pada bulan Desember tahun 1965. Malam itu, saudara, hujan gerimis dan lolong anjing. Begini suaranya. Au! Padahal saya baru saja duduk di luar rumah. Ketika tiba-tiba serombongan orang berseragam hitam dengan selempang pedang. Bukan. Mungkin kelewang di punggungnya membekuk saya. Saudara ikut kami, kata salah seorang yang bertubuh paling besar. Ia mencengkram lengan kanan saya. Lolong anjing terdengar lagi. Au! Tentu saja membuat saya bergidik. Ketika ia kemudian menambahkan, saudara-saudara ini antek-antek PKI. Saya baru sadar bahwa nyawa saya sudah di ujung tanduk. Waktu itu, saudara harus tahu, tuduhan seperti ini bagai vonis mati. Nyali saya tiba-tiba ciut, muka saya jadi pusat pasi. Saya seperti mayat yang begitu saja dilemparkan ke liang kubur.
Ketika mereka terus menyeret saya dengan berani mencoba berkata, "Bapak-bapak pasti salah tangkap. Sebaiknya pergunakan kesempatan ini untuk mengatakan hal-hal penting, seperti pesan kepada keluarga," kata yang berkepala pelontos. "Bapak-bapak pasti salah tangkap. Pasti bukan saya yang dimaksud," kata saya lagi dengan pura-pura meneteskan air mata. Saudara-saudara, dalam situasi seperti ini, saya pikir tindakan saudara akan sama dengan tindakan saya. Saya harus menolak tuduhan menjadi antek PKI itu. Sebab, terus terang saja, saya terpaksa buka kartu di hadapan saudara-saudara. Saya memang pernah diajak untuk menjadi anggota Partai Komunis itu. Tetapi saya menolak. Seperti juga saudara tahu, saya tak mau terlibat politik. Urusan saya, urusan yang sangat pragmatis. Kami cuma ingin semua di desa memiliki tanah yang cukup sebagai tumpuan hidup kami sehari-hari. Tak ada lagi yang bisa diharapkan di zaman partai-partai ini yang sibuk merebut kekuasaan. Nasib rakyat kecil seperti saya tergeletak di ujung kaki mereka. Nasib sudah tidak lagi berada di tangan masing-masing. Izinkan saya menangis, saudara. Sudah lama kita lupa bagaimana caranya menangis yang baik. Tangisan yang setiap hari kita saksikan di televisi telah menjadi semacam sandiwara yang berusaha membuat kita terharu. Padahal semuanya adalah semu. Kita bagai hidup di tengah bayang-bayang. Tak ada lagi ketulusan di negeri ini. Bahkan untuk sekadar menangis, kita pun tega bersandiwara. Begitulah saya menangis pada hari itu, saudara, sambil berkata, "Bapak-bapak salah tangkap." Namun, saudara, mereka menjawab dengan tegas, "Nama saudara ada dalam daftar," kata lelaki yang bertubuh besar dan kekar. "Makanya jangan rewel." Lalu, yang berkepala pelontos berkata pada saya, "Saudara benar bernama Tel. Saya menunggu untuk menguji apakah para penjagal ini benar-benar mengetahui nama saya. Karena saya yakin pastilah ia salah tangkap. Meskipun saya berkata bahwa itu bukan saya, bahwa itu bukan nama saya, mereka tetap membawa saya ke tempat yang saya tidak tahu. Saudara, saya digiring ke sebuah tempat. Sebuah gudang tua yang saya kira letaknya di pinggiran kota. Sewaktu saya dijerumuskan ke sana, mereka mendorong saya seperti membuang bangkai anjing ke kali. Saya bergidik. Karena tempias cahaya lampu, saya melihat genangan darah di lantai berkilau. Sebentar lagi, ketika seruan, "Tembak!" menggelegar menembus gelap, darah saya, darah kami, malam ini akan menjadi bagian dari genangan itu. Saya roboh. Itulah saudara-saudara yang ingin sekali saya ceritakan kepada saudara-saudara. Tetapi saya tidak pernah diberi kesempatan, sampai akhirnya saya datang lewat tubuh saudara saya ini. Ia tak lain saudara bungsu saya. Tolong, setelah saya pergi sampaikan kepadanya bahwa saya sangat berterima kasih atas pinjaman tubuhnya. Semoga ia selamat dan tidak mati konyol seperti saya. Tubuh perempuan itu tiba-tiba melorot dan kemudian jatuh